11 anak Tuhan yang telah menyerahkan diri untuk mengikuti Yesus dengan sungguh-sungguh. Oleh sebab itu hari ini dengan semua yang Kristus kerjakan dalam kehidupan kita, penderitaannya juga merupakan penderitaan kita. Karena oleh sebab kesengsaraan kita dan dosa kita, hari ini Dia ada dalam kepedihan dan tekanan untuk merendahkan diri demi penebusan dosa kita manusia. Apa yang dapat kita lakukan untuk membalas kebaikannya? Nyanyian syukur hormat yang dapat kita persembahkan kepada Dia, Allah yang telah memberikan dirinya, merelakan dirinya bagi setiap dosa dan kesalahan kita. Mari dengan sungguh-sungguh kita merenungkan pengorbanan Kristus, dengan bersama-sama kita melakukan pujian dalam nyanyian kemenangan iman nomor 255. Pada ayat yang terakhir kita semua dipersilahkan bangkit berdiri dan doa pembukaan oleh Ketua Gereja Kemah Injil Indonesia Daerah Alor Pendeta Soleman Melang Sarjana Teologi. Di Joljota tergantung Tuhan Yesus, supaya dilepaskannya kami ini dari dosa, kematian ditanggungnya supaya kami luputlah. Di Joljota tergantung Tuhan Yesus, dan sisa selanjutnya. Di Joljota tergantung Tuhan Yesus, supaya dilepaskannya kami ini dari dosa, kematian ditanggungnya supaya kami luputlah. Di Joljota tergantung Tuhan Yesus. Ayat yang kedua, di Joljota ditanggung siksa kami. Di Joljota ditanggung siksa kami, supaya kami dapat. Bapa di surga, pada pagi menjelang siang di Jumat Agung 7 April 2023, hamba bersama dengan Gembala Jemaat Gereja Kemah Injil Indonesia Ebenezer Kapas Tuku dan seluruh jemaat Tuhan, anak-anak PAR dan juga anak-anak yang siap dibaptiskan pada hari ini sudah mengikuti berbagai proses katekisasi dari gembala dan pengurus gereja. Dan kini kami dalam suasana ibadah Paskah mengawali semua rangkaian acara kegiatan jemaat hari ini. Di Jumat Agung pada hari ini, ibadah Paskah di pantai di tempat ini, di pantai daerah ya Tuhan. Kami siap memulai ibadah bersama jemaat ini. Ibadah memperingati wafatnya Tuhan Yesus di kayu salib, menanggung dosa kami umat manusia. Kami peringatinya. Hamba buka ibadah ini dari awal pertengahan sampai selesainya. Jadilah dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Pandang
pribadi di hari yang ketujuh di bulan keempat ini. Bulan yang keempat adalah bulan yang penuh dengan perenungan atas pengorbanan Kristus bagi kami umat yang mengasihi Tuhan. Dan hari ini kami memperingati hari kematian Kristus yang disebut Jumat Agung, Jumat yang perkasa dan Jumat yang luar biasa, yang tidak sama dengan hari-hari lain. Ketika kami mengenangnya, kami percaya dengan iman bahwa kehidupan kami Tuhan bertanggung jawab penuh. Dengan demikian Tuhan mengimbangi semua itu. Apa yang kami lakukan hari ini, kami menyadari bahwa tidak sama dengan yang Tuhan beri bagi kami. Karena Tuhan beri bagi kami melalui anak-Mu tunggal Yesus Kristus adalah nyawa. Dengan demikian Tuhan, kami boleh meninggalkan segala kenyamanan kami, kesibukan dan kami Tuhan. Dan kami memberi waktu untuk ada di tempat ini, di Pantai DR Bapa. Kami percaya benar bahwa kehadiran kami di sini tidak untuk senang-senang atau seremonial, tetapi memaknai penderitaan Kristus hingga sampai mati di atas kayu salib. Dan dengan demikian Tuhan, kami juga hadir di sini dengan segala sukacita kami. Kami telah menyembah, memuliakan Tuhan, menyaksikan kebaikan yang Tuhan anugerahkan bagi kami, baik melalui puji-pujian maupun melalui kesaksian, baik dari pujian, paduan suara, bahkan juga pujian dari anak-anak muda yang mengambil komitmen untuk memberi diri mereka melayani Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap pujian penyembahan kami, dan kiranya lewat pujian penyembahan yang telah kami persembahkan kepada Tuhan, menjadi korban yang berbau harum di hadirat Tuhan, dan di atasnya Allah bertakhta dan memberkati kehidupan kami sekalian yang telah hadir di tempat ini. Kami juga sudah telah memberi dari apa yang Tuhan beri bagi kami. Kami menyadari bahwa yang kami beri tidak sebanding dengan Allah berikan bagi kami dalam setiap tugas panggilan pelayanan kami masing-masing. Tetapi satu hal yang kami inginkan, ketika kami memberi dengan sukacita, kami percaya benar bahwa nilai tidak menjadi hitungan di mata Tuhan. Tuhan akan melipat gandakan itu sekalian bagi kami, dan kami akan terkagum melihat dan merasakan berkat Tuhan. Dan hamba berdoa, biarlah tangan-tangan yang memberi dan yang tidak sempat memberi, ketika kami kembali dari tempat ini, kami pulang dengan berkat-berkat yang berasal daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji nama Tuhan. Di tengah ibadah memperingati Jumat Agung, Jumat yang penuh berkat dan kuasa rahmat-Mu, kami juga datang dengan sejumlah pergumulan kami kepada Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan ada di segala tempat, mendengar dan memelihara setiap orang yang berseru kepada Tuhan. Dengan demikian hamba berdoa di dalam nama Yesus Tuhan, setiap jemaat yang telah meringankan kaki, merelakan hidup dan diri mereka, meninggalkan tempat mereka ada di sini. Mereka datang dengan berbagai macam pergumulan mereka. Hamba sebagai hamba Tuhan, hamba tidak mengetahui apa pergumulan yang mereka bawa, dan hamba juga tidak punya andil untuk memberikan jaminan kepada mereka. Tapi hamba berdoa di dalam nama Yesus Tuhan, kiranya Tuhan melihat dari atas takhta ketinggian kedalaman isi hati mereka, pergumulan mereka, masalah mereka, kerinduan mereka. Dalam nama Yesus Tuhan, bahwasanya kuasa kematian mengalahkan segalanya dan memberi mereka berkat kelegaan, berkat damai sejahtera dan berkat kesembuhan yang berasal daripada Tuhan. Yang bergumul untuk sakit penyakit yang mereka bawa di saat ini, mereka letakkan di bawah kaki salib Tuhan. Mereka mengangkat tangan mereka menandakan bahwa tidak sanggup menjalani kehidupan ini. Biarlah Tuhan turun tangan, lepaskan segala sakit penyakit mereka, beri mereka kelegaan, beri mereka pemulihan, dan biarlah kelak kembali dari tempat ini hari demi hari, jam detik yang berlalu, mereka senantiasa merasakan ada lawatan Tuhan, ada mujizat, ada kelepasan yang mereka alami dan mereka rasakan. Terkhusus hamba berdoa di dalam nama Yesus. Anak kami Salmontang, kami terus berdoa di dalam nama Tuhan. Kerinduan mencari Tuhan adalah melihat kuasa dan mujizat-Mu. Dengan demikian hamba berdoa, segala kuasa yang sering kali menghantui dan merampas kebahagiaannya, membisikkan dengan hal-hal yang jahat di mata Tuhan, yang mau mengorbankan dirinya dengan hal-hal yang buruk, hamba berdoa di dalam nama Yesus Tuhan, segala bisikan-bisikan roh-roh jahat Tuhan yang Kau keluarkan,
Dan biarlah roh Allah bertakhta di dalam kehidupan anak kami Salmon, sehingga dia juga boleh merasakan sebagaimana sukacita yang kami rasakan hari ini. Terima kasih Tuhan, dan komitmen masa depannya hamba percaya bahwa Tuhan akan atur dan jadikan itu baik baginya sesuai dengan rencana dan waktu Tuhan. Terima kasih Tuhan Bapa Nustabila. Juga hamba berdoa dalam nama Yesus Tuhan. Tuhan jamah dia, organ-organ tubuh yang belum berfungsi secara normal. Hamba berdoa dalam nama Yesus Tuhan. Darah Yesus yang tercurah di atas kayu salib, mari Tuhan alirkan dalam kehidupan hamba-Mu, sehingga organ-organ tubuh yang belum berfungsi secara normal boleh dibebaskan, boleh disembuhkan oleh karena kuasa darah Tuhan sendiri. Dan juga mungkin ada jemaat Tuhan yang ada di sini, bahkan juga dari orang-orang tua, anak muda yang dibaptis hari ini, datang dari tempat yang jauh, di area alur selatan dan alur timur, alur tengah selatan. Tuhan melihat dan mengetahui segala kerinduan mereka ada di sini. Pergumulan untuk anak-anak mereka, pergumulan untuk usaha pekerjaan mereka, bahkan juga pergumulan untuk rumah tangga mereka. Hamba berdoa dalam nama Yesus Tuhan, turun tangan dan memberikan mereka damai sejahtera dan berkat-berkat Tuhan. Bahkan semua jemaat Tuhan yang hari ini hadir, baik jemaat simpatisan maupun jemaat kapas, di dalam nama Yesus Tuhan mengetahui setiap kehidupan mereka, setiap beban mereka, sehingga ketika mereka ada di bawah kaki salib dengan beban, mereka tidak pulang dengan beban, tetapi mereka boleh pulang dengan kelepasan daripada Tuhan, karena kematian Kristus adalah sangat berkuasa bagi kami sekalian. Terima kasih Bapa, terpuji nama Tuhan. Hamba juga berdoa di dalam nama Yesus Tuhan untuk jemaat panitia hari raya, yang oleh kemurahan Tuhan mereka bertanggung jawab dalam menyukseskan setiap hari raya. Dan hari ini Tuhan, segala kesiapan persiapan mereka, mulai dari beberapa waktu yang telah lalu, Tuhan memberkati mereka, ketua panitia, sekretaris bendahara, dan semua seksi yang melengkapi di dalam kepanitiaan, yang boleh berkorban tenaga, harta, dan waktu mereka untuk terselenggaranya acara ibadah perayaan kematian Jumat Agung di sini. Tuhan memberkati segala tetesan keringat mereka. Hamba percaya bahwa berharga di mata Tuhan. Dengan demikian masa depan mereka Tuhan berkati, sebagai orang-orang muda, sebagai anak sekolah, pemuda pelajar, bahkan juga pemuda pekerja, dan juga ada orang-orang tua yang mendukung. Tuhan memberkati mereka sekalian. Hamba percaya Tuhan, orang yang sibuk dengan pekerjaan Tuhan, Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan juga akan sibuk dengan segala pergumulan dan masa depan mereka, dan membuat mereka melihat akan kasih Kristus pada waktu-waktu yang mendatang. Terima kasih Tuhan. Hamba juga kesempatan ini berdoa untuk badan pengurus daerah. Tuhan memberkati segala dinamika yang Tuhan izinkan mereka ada. Tuhan telah beri mereka hikmat dan kuasa, sehingga boleh selesaikan setiap proses demi proses. Dan sampai hari ini kami melihat lewat kehidupan dan pelayanan hamba-hamba-Mu ada terpancar kasih Kristus, dan hadir di tengah-tengah kami saat ini Bapak Ketua Gereja Kemah Injil Indonesia Daerah Alor, yang boleh berkesempatan hamba-Mu juga di sela-sela kesibukan pelayanan, baik di arah daerah maupun juga gereja lokal dan koordinator. Tapi hamba-Mu lebih memilih untuk membagi berkat bagi kami di sini. Kairo, itu Abu Dhabi sampai Kairo, mereka baru keluar gereja. Padahal kita sudah keluar gereja baru pergi ke Israel. Padahal kami baru keluar gereja. Jadi waktu kita berbeda 6-8 jam. Puji Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih bagi Gembala Jemaat BPJ yang sudah memberikan kepercayaan bagi saya untuk ada di sini. Sudah beberapa kali tema dari kantor pusat Gereja Kemah Injil Indonesia kasih tema dengan ayat emasnya di dalam pertama Petrus pasal 1 ayat yang ketiga. Pertama Petrus pasal 1 ayat yang ketiga, benar ya? Yang saya baca salah, Bapak baca salah, betul. Pertama Petrus pasal 1 ayat yang ketiga. Beginilah firman Tuhan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar, Yesus memberikan tema besar yang diberikan oleh Gereja Kemah Injil ialah tema itu berbicara tentang yang di belakang saya ini, yaitu kebangkitan Kristus
memberikan hidup yang penuh pengharapan. Dan sedangkan subtema ialah puasa Paskah membawa transformasi hidup secara holistik dan bertumbuh lebih kuat di tengah tantangan disrupsi peradaban era digital. Itulah tema yang diberikan oleh kantor pusat Gereja Kemenjil Indonesia bagi semua gereja Kemenjil di NKRI ini untuk menjadi perenungan di Paskah 2023 ini. Banyak orang yang telepon saya, beberapa gembala telepon saya, "Bapak, tema ini tema kebangkitan ini, bagaimana kita menguraikannya?" Saya bilang, "Aduh, ini kamu harus baca Alkitab dan renungkan. Kalau sampai kamu tidak bisa mengolah itu tema dan menyampaikannya, ini sudah datang sudah. Itu semua bahaya. Saya juga jauh dari kamu jauh." Ketika itu tulah terakhir ialah kematian anak-anak sulung orang-orang Mesir. Dan untuk orang Israel harus ada tanda darah di jenam pintu mereka, ambang pintu mereka. Kalau rumah yang tidak ada tanda darah, maka di situ pada jam-jam yang ditentukan Allah, maka akan tertulisan karena kematian anak-anak sulung laki-laki akan meninggal. Sehingga Musa menyampaikan kepada umat Israel di Mesir supaya setiap rumah harus ada tanda darah, menyembelih domba yang tidak bercacat celah, domba sulung, domba jantan yang sulung yang tidak bercacat celah, disembelih, darahnya dioleskan pada ambang pintu rumah. Dan mereka lakukan semuanya itu menurut sejarah bahwa rumah orang Israel sekalipun tidak ada tanda darah, maka terjadi kematian. Dan itu kesalahannya kepada orang yang ada di rumah itu karena tidak memiliki hati yang taat kepada apa yang disampaikan oleh pemimpin, yaitu oleh Musa. Mereka abaikan, mereka anggap itu biasa-biasa. Mereka buat apa? Sembelih domba dan taruh darah lagi di ambang pintu rumah. Jangan dengar omong kosong. Memang ada yang taat, ada yang tidak. Dan yang taat itu terjadi, tidak terjadi kematian. Orang Israel sekalipun yang tidak taat dan tidak taruh darah di ambang pintu rumah, walaupun dia orang Israel, tapi jam 12 malam terjadi tangisan karena kematian anak sulung karena tidak taat taruh darah itu di ambang pintu rumah. Di mahkamah Pilatus ini orang tanya, dia bilang satu kenal 3 kali, dia menyangkal ayam berkokok. Dia ingat apa Yesus katakan kemarin bahwa dia bilang, "Semua orang lari tinggalkan engkau, saya akan lari." Yesus bilang, sebelum ayam berkokok engkau akan menyangkal saya 3 kali. Betul dia menyangkal Yesus 3 kali, tiba-tiba ayam berkokok. Dia ingat apa yang dikatakan kemarin. Padahal dia baru menyangkal, sungguh saya terkenal orang itu sungguh mati atau katakan saya mengerti. Semua Petrus ungkapkan sehabis. Tapi pada akhirnya ayam kasih ingatkan dia. Petrus sadar, dia tahu bahwa dia sudah menyangkal Yesus 3 kali sebelum ayam berkokok. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, namun Allah ini Allah yang tetap mengasihi Petrus, dia tetap mengasihi dan mata kasihnya kepada Petrus, dan dia mengasihi sehingga dia memberikan harapan-harapan bagi Petrus, dan mata pengasihan itu memberi harapan bagi Petrus bahwa walaupun dia menyangkal Yesus, Yesus tetap mengasihi Petrus. Jadi Paskah ini berbicara tentang penderitaan Yesus untuk menebus dosa manusia. Jemaat Tuhan yang dikasih oleh Tuhan, kita melihat bahwa sikap kita terhadap Paskah ini, bagaimana sikap kita terhadap Paskah. Dalam Paskah ini berbagai orang memandang Yesus dengan versi masing-masing. Di dalam menghadapi Paskah ini, yang pertama ialah ada yang memandang Yesus dengan mata yang mengasihi Yesus. Mengasihi Yesus. Bahwa Yesus katakan, "Marilah kepada aku, kamu sekalian yang menanggung berat." Matius 11 ayat yang ke-28. "Marilah kepada aku, kamu sekalian menanggung berat. Aku memberikan sentosa kepada kamu." Mereka datang kepada Yesus membawa segala beban persoalan mereka. Tapi setelah mereka tertolong oleh Yesus, mereka anggap bahwa itu kan Yesus yang tolong kami. Saya sakit bukan karena Yesus. Saya sakit dan saya sembuh bukan karena Yesus. Saya sembuh karena saya minum obat. Saya sembuh karena memang saya sembuh, bukan karena Tuhan. Padahal dia sakit, dia pergi cari bapak gembala,
dia minta doakan, dia mengaku dia punya kesalahan. Saya tidak akan merokok lagi, saya tidak akan minum mabuk lagi, saya tidak akan malas gereja lagi, saya bertobat, sungguh saya bertobat. Dia berjanji dengan Tuhan. Lalu dia sembuh, dia pergi dan dia mulai bicara lagi. Saya sembuh bukan karena kuasa doa, saya sembuh karena saya minum obat, saya sembuh karena memang saya sembuh. Dia cari alasan, dia menganggap dia salah pribadi yang sangat menguntungkan, bukan pribadi yang dipercayai dan memberikan pertolongan. Segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jadi baptisan yang kamu sebelas akan masuk ini bukan baptisan dari gereja karena Injil, tapi baptisan yang dilakukan oleh Yohanes dan Baptis dalam Injil Matius 3. Dan itu sudah dalam firman Tuhan, sehingga ketika kamu masuk ke ini, kamu harus meyakini bahwa kamu telah menggenapi seluruh kehendak Allah. Untuk itu setelah kamu dibaptis, pasti ada banyak cobaan, banyak percobaan yang kamu lalui. Seperti Tuhan Yesus, kamu dibaptis dibawa oleh Yesus ke padang belantara, berpuasa, mencobai 3 hal, yaitu disuruh mengubah batu menjadi roti. Dia juga membawa Yesus ke hubungan bait Allah. Dia tukar dirimu dan malaikat akan mengatakan engkau bahwa Yesus pergi di atas gunung, sembahlah saya akan kasih semua keindahan alam ini. Yesus berkata bahwa indahlah engkau iblis, jangan kamu cobai Tuhan Allah. Engkau dan manusia hanya menyembah kepada Allah saja. Jadi anak-anak yang dikasih, kamu akan dibaptis, pasti ada banyak cobaan, tantangan, kesulitan yang kamu hadapi. Tapi ingatlah bahwa tetaplah memiliki hubungan dengan Tuhan. Percaya kepada Tuhan, karena Tuhan Yesus mengasihi kamu, mencintai kamu. Tuhan Yesus pasti selalu ada pada kamu dan memberikan kamu kekuatan menghadapi segala cobaan. Tuhan memberkati. Semua pelajaran telah kami pelajari selama katekisasi di gereja, itu kebenaran firman Tuhan, peganglah kebenaran. Lama kalau setelah antar dong naik turun dan turun ke Mama dong menyanyi ujian ya saya bilang ya Franky Pradila. Aku percaya kepada Allah Bapa. Saya percaya. Apakah yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus? Saya percaya. Apakah yang percaya kepada Allah Roh Kudus? Saya percaya. Baik, oleh kepercayaanmu kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah Bapa di surga, bukti buat pelayanan hamba-hamba Tuhan gereja Kemenjan Sekapa Suri Kuku dan hamba-hamba Tuhan terkait Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Kristus, apa yang kita kepada Allah Roh Kudus, baik oleh kepercayaanmu saya akan berdoa juga. Tugas yang mulia ke kudus ini, saya membaptis engkau dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kirim bayi kader. Apakah engkau percaya kepada Allah Bapa? Engkau percaya kepada Tuhan Yesus? Percaya kepada Roh Kudus? Baik, kita berdoa ya. Ya Tuhan, inilah kemuliaan mulia ini. Saya membaptis engkau dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Suryati pada Dena.
Apakah engkau percaya kepada Allah Bapa? Ya, saya percaya. Apakah Suryati percaya kepada Tuhan Yesus Kristus? Ya, saya percaya. Apakah percaya kepada Allah Roh Kudus? Ya, saya percaya. Baik oleh pengakuanmu di hadapan Tuhan, di hadapan Tuhan akan hamba Allah, kita berdoa. Saya kembali dirapi melakukan tugas yang mulia ini. Saya membaptis engkau dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Simri Lalingmau, benar ya? Apakah Simri Lalingmau percaya kepada Allah Bapa? Apakah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus? Apakah percaya kepada Allah Roh Kudus? Baik oleh pengakuanmu, kita berdoa. Ya Tuhan, inilah Tuhan Yesus percaya Roh Kudus, maka saya beralih mengurapi melaksanakan tugas yang mulia dan kudus ini. Saya membaptis engkau dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Sofia Leila, apa yang percaya kepada Allah Bapa, percaya kepada Tuhan Yesus, percaya kepada Roh Kudus, kita berdoa ya. Ya Tuhan, inilah anakmu Sofia Leila ya Tuhan. Jemaat di hadapan nama Tuhan, saya hamba Tuhan rapi melaksanakan tugas yang mulia baptisan kudus ini. Saya membaptis engkau dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Apakah engkau percaya kepada Allah Bapa, percaya kepada Tuhan Yesus, percaya kepada Roh Kudus? Baik, kita berdoa ya. Ya Tuhan, inilah anakmu Yohana Desri Langkan. Melaksanakan tugas yang mulia kudus ini. Saya membaptis engkau dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, ya Allah Bapa di surga, ingat pengakuan anakmu, Lilo Marcena, Salki. Sejak kecilnya, dia sudah percaya kepada Tuhan Yesus, Allah Bapa dan Roh Kudus ya Tuhan. Dia akan dibaptis hari ini, sudah sedikit tantangan yang sementara menanti dia. Tapi Tuhan Yesus engkau membela akan dia, bukan kemenangan, keberhasilan. Dia menangkan segala cobaan firman yang dengar sejak sekolah minggu ke muda ini dan ke depan, terutama baru kali mengikuti katekisasi, kebenaran firman Tuhan dan guru-guru mempengaruhi kehidupan pertumbuhan iman rohaninya agar dia terus bertumbuh dewasa dalam Tuhan. Setiap tantangan dilalui Tuhan bukan kemenangan, masa depan yang cerah, bilang gemilang masa depan yang cukup, agar dia menatap hari esok penuh senyum, karena Tuhan semenjak hari esok bagi Lilo ya Tuhan. Terima kasih Lilo, oleh pengakuanmu kepada Allah, engkau percaya Allah Bapa, engkau percaya Tuhan Yesus, engkau percaya Roh Kudus sebagai kekuatan sandaran hidupmu di tengah dunia ini. Maka saya hamba Allah diurapi melaksanakan tugas yang mulia kudus ini. Saya membaptis engkau dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Apakah engkau percaya kepada Allah Bapa? Ya, saya percaya. Apakah engkau percaya kepada Tuhan Yesus Kristus? Ya, saya percaya. Apakah engkau percaya kepada Allah Roh Kudus? Ya, saya Baik, oleh kepercayaanmu, pengakuan Allah. Ya Tuhan, ya Allah Bapa di surga, inilah pengakuan anakmu Yohana Prabila di hadapan Tuhan, di hadapan jemaat, di hadapan hamba.
melaksanakan tugas yang mulia dan kudus ini. Saya membaptis engkau dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Lang mau, apakah kita percaya pada Allah Bapa, apakah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, apakah percaya kepada Roh Kudus. Demikian pengakuan kita berdua. Ya Tuhan, inilah anak-Mu kalang mau. Diharapkan Tuhan datang dari Bapa, percaya kepada Tuhan Yesus, percaya kepada Roh Kudus. Saya Allah yang diurapi melaksanakan tugas yang mulia ini. Saya membaptis engkau dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Regina mau pada. Apa yang kau percaya kepada Allah Bapa? Ya, saya percaya. Percaya kepada Tuhan Yesus? Ya, percaya. Percaya kepada Roh Kudus? Saya percaya. Oleh pengakuanmu kita berdua. Ya Tuhan, inilah anak-Mu Regina mau pada. Anak-Mu Roh Kudus. Saya hamba-Mu berapi melayani tugas yang mulia ini. Saya membaptis engkau dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Perjamuan kudus dalam gereja Komunik Indonesia, jemaat kapal satu mendengar kapal satu atau di mana saja di seluruh Indonesia bahkan di dunia, di mana mereka sudah seperti ada perjamuan dalam gereja Komunik Indonesia, mereka sudah layak mengikuti perjamuan kudus di dalam berbagai pelayanan. Bila dalam gereja ada pelayanan-pelayanan yang diatur, mereka sudah sini layak dipilih menjadi seksi di gereja dalam tugas pelayanan bila Tuhan memberkati. Selamat memasuki baptisan kudus, selamat menerima perjamuan kudus dalam gereja Komunik Indonesia. Keluar kehidupan yang bahagia, biarlah mereka bertumbuh tambah berdampak. Mereka dipertemukan dengan alasan orang berbagai cara mempertemukan mereka. Tuhan kita lakukan.
berjabat tangan, mama tetap tenang. Karena kita sudah ada di jam 12 lewat mungkin, jadi kita langsung menikmati berkat Tuhan. Untuk itu mohon kesediaan Bapak Wakil berdoa, setelah itu kita menunggu Bapak Ketua tukar, kita menikmati berkat Tuhan. Ya. Bangga dan bersyukur pada Tuhan atas izin Tuhan hari ini bersama dengan keluarga Tuhan jemaat kapas suatu itu boleh ada di tempat ini untuk melakukan ibadah Paskah dan juga melakukan upacara pembaptisan yang telah dilaksanakan oleh hambamu Bapak Ketua GKI Daerah. Semua rangkaian acara dan juga permainan telah dilaksanakannya, namun waktu ini adalah waktu harus kami kuatkan tubuh kami dengan berkat Tuhan yang telah dihantarkan oleh jemaat Tuhan Gereja Manusia Kapas. Sebelum kami ambil bahagian untuk menikmatinya, mohon Tuhan berkati agar melalui kami dikuatkan, kekuatan itu Tuhan kami ada untuk memuliakan Tuhan. Berkati seluruh jemaat Tuhan kecil tua laki-laki yang hari ini Tuhan akan ada tempat ini. Tuhan dapat memberkatinya dan segala kegiatan dan pelayanan Tuhan memberkati. Bapak Ketua GKI Daerah Allah yang telah melaksanakannya, Bapak Kepala Sidang Tuhan memberkati. Wakil miskin janda yatim bangga bencana terlantar Tuhan memberkati seperti kami miliki di siang ini. Dalam Kristus yang adalah sumbernya kami mensyukuri. Haleluya. Amin.